Om Swastiastu. Arya Kepakisan, leluhur dan keturunannya. Arya Kepakisan atau Sri Nararya Kresna Kepakisan adalah putra dari Sri Sastrajaya atau Aryeng Kediri, Raja Panjalu atau Kediri yang memerintah dari tahun 1258 sampai dengan tahun 1271 Masehi. Cucu dari Sri Jaya Sabha, Raja Panjalu yang memerintah dari tahun 1227 sampai dengan tahun 1258. Sri Jaya Sabha adalah putra dari Kameswara II yang memerintah dari tahun 1185 sampai dengan tahun 1193 Masehi. Kameswara II adalah putra dari Sri Kameswara I. Sri Kameswara I merupakan putra tertua dari 5 bersaudara, putra dari Sri Semara Wijaya, Raja Panjalu pertama. Sri Semara Wijaya adalah salah satu dari 6 putra Sri Airlangga. Ketika Airlangga berusia sekitar 50 tahun, Airlangga memutuskan untuk menjadi pertapa. Airlangga kemudian menentukan penggantinya. Akan tetapi, karena putri mahkota dari hasil perkawinannya dengan putri Dharmawangsa yang bernama Wijaya Tunggadewi menolak menerima tahta kerajaan karena memilih mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang pertapa, keputusan Wijaya Tunggadewi itu menjadikan Airlangga menyerahkan tahta kerajaan kepada salah satu dari 2 putranya yang lahir dari selir. Keadaan itu menyebabkan terjadinya persaingan di antara kedua putranya itu. Akhirnya, dengan bantuan Empu Baradah, Airlangga membagi 2 kerajaan Medang Kamulan menjadi Kerajaan Janggala dan Panjalu yang lebih dikenal sebagai Kediri. Kerajaan Janggala diberikan kepada Mapanji Garasakan dan Kerajaan Kediri diberikan kepada Samara Wijaya. Dengan begitu berakhirlah Kerajaan Medang Kamulan. Sri Airlangga adalah putra tertua dari 3 putra Raja Bali, Dharma Udayana dengan Mahendradatta atau Gunapriya Dharmapatni yang kemudian menjadi Raja Medang Kamulan, yang berkuasa dari tahun 1032 sampai dengan tahun 1042. Sedangkan 2 saudaranya, yaitu Marakata dan anak bungsu, menjadi Raja Bali. Dengan begitu, Raja Udayana itulah yang menjadi leluhur dari Arya Kepakisan. Pada tahun 1352 Masehi, Raja Hayam Wuruk melalui Patih Gajah Mada menunjuk Arya Kepakisan sebagai Perdana Menteri atau Patih Agung Kerajaan Samprangan Bali untuk membantu Raja Samprangan dalam Ketut Kresna Kepakisan dalam menjalankan pemerintahannya. Arya Kepakisan kemudian menurunkan 2 orang putra, yaitu I Gusti Nyuh Aye, kemudian tinggal di Gelgel, dan I Gusti Made Asak, kemudian tinggal di Kapal. I Gusti Nyuh Aye kemudian menurunkan 8 orang putra, yaitu I Gusti Petandakan, I Gusti Satre, I Gusti Pelangan, I Gusti Akah, I Gusti Kloping, I Gusti Cacaran, I Gusti Anggan, dan I Gusti Istri Ayu Adi. Sedangkan I Gusti Made Asak menurunkan I Gusti Manginte.
Selanjutnya setelah I Gusti Nyuh Aya menggantikan kedudukan orang tuanya Arya Kepakisan sebagai Patih Agung, I Gusti Nyuh Aya pindah ke Gelgel, tinggal di Karang Kepatihan Gelgel. Kemudian ke-8 putra I Gusti Nyuh Aya yaitu I Gusti Petandakan menurunkan 4 orang putra, yaitu I Gusti Batan Jeruk, I Gusti Bebengan, I Gusti Tusan, dan I Gusti Gunung Nangke. Putra kedua I Gusti Nyuh Aya yaitu I Gusti Satre menurunkan 3 orang putra, yaitu I Gusti Ngurah Kanginan, I Gusti Ngurah Kawanan, dan I Gusti Ngurah Kajanan. Putra ketiga dari I Gusti Nyuh Aya yaitu I Gusti Pelangan menurunkan 2 orang putra, yaitu I Gusti Ngurah Pelandung dan I Gusti Ngurah Tambege. Putra keempat dari I Gusti Nyuh Aya yaitu I Gusti Akah menurunkan 2 orang putra, yaitu I Gusti Penyarikan Dauh Bale Agung dan I Gusti Ketut Pongpongan. Putra kelima dari I Gusti Nyuh Aya yaitu I Gusti Kloping menurunkan 4 orang putra, yaitu I Gusti Ngurah Wayahan Kloping, I Gusti Made Paduwongan, I Gusti Gede Kloping tewas dalam perang di Blambangan, dan I Gusti Paksekate juga tewas dalam perang di Blambangan. Putra keenam dari I Gusti Nyuh Aya yaitu I Gusti Cacaran, kemudian menurunkan seorang putra, yaitu I Gusti Peninggungan. Putra ketujuh dari I Gusti Nyuh Aya yaitu I Gusti Anggan, kemudian menurunkan seorang putra, yaitu I Gusti Padangkerte. Dan putra ke-8 dari I Gusti Nyuh Aya adalah seorang wanita bernama I Gusti Ayu Adi, yang kemudian menikah dengan Kiai Klapo Diana, yang dikenal juga dengan nama I Gusti Agung Bendesa Gelgel, keturunan Arya Kutawaringin, yang kemudian menurunkan warga Kubon Tubuh. Selanjutnya 7 putra laki-laki dan seorang putri keturunan I Gusti Nyuh Aya menurunkan banyak keturunan. Keturunan dari I Gusti Petandakan yaitu I Gusti Batan Jeruk tidak memiliki putra, tetapi mengangkat anak I Gusti Bebengan, adiknya, yang bernama I Gusti Oko. I Gusti Oko kemudian menurunkan 7 orang putra, yaitu I Gusti Wayahan Brune, I Gusti Nengah Bebet, I Gusti Nyoman Karang, I Gusti Ketut Landung, I Gusti Garga Wayahan, I Gusti Garga Nyoman, dan Winih Ayu Bantas. Adik I Gusti Batan Jeruk yang kedua yaitu I Gusti Bebengan menurunkan 4 orang putra, yaitu I Gusti Oko diangkat anak oleh I Gusti Batan Jeruk, I Gusti Ngurah Nengah, I Gusti Ngurah Tenganan, dan I Gusti Ngurah Ampuan. Adik ketiga I Gusti Batan Jeruk yaitu I Gusti Tusan menurunkan 4 orang putra, yaitu I Gusti Batan Waringin, I Gusti Anakan Yeh, I Gusti Dauh Alang, dan I Gusti Tahuke. Adik bungsu dari I Gusti Batan Jeruk yaitu I Gusti Gunung Nangke menurunkan 5 orang putra, yaitu I Gusti Banjar Genteng, I Gusti Mambal, I Gusti Kapal, I Gusti Bresele, dan I Gusti Gunung Nangke. Selanjutnya keturunan dari I Gusti Satre, adik kedua dari I Gusti Petandakan. Dari 3 putranya masing-masing menurunkan putra. I Gusti Ngurah Kanginan menurunkan 4 orang putra, yaitu I Gusti Bendesa Watu Aya, I Gusti Ngurah Prasi, I Gusti Ngurah Ondena, dan I Gusti Ngurah Teje. Adik I Gusti Ngurah Kanginan yaitu I Gusti Ngurah Kawanan menurunkan 2 orang putra,
yaitu I Gusti Buringkit dan I Gusti Putu Kelodan. Dan adik bungsu I Gusti Ngurah Kanginan juga menurunkan 2 orang putra, yaitu I Gusti Purwanola dan I Gusti Matolungdot. Selanjutnya keturunan dari I Gusti Pelangan, adik ketiga dari I Gusti Petandakan. Dari kedua putra I Gusti Pelangan, yaitu I Gusti Ngurah Pelandung, menurunkan 4 orang putra, yaitu I Gusti Ngurah Wayahan Pelandung, I Gusti Made Jakse, I Gusti Ngurah Goang, dan I Gusti Ngurah Penataran. Sedangkan dari putra keduanya, yaitu I Gusti Ngurah Tambege, menurunkan 5 orang putra, yaitu I Gusti Ngurah Wayahan Tambege, I Gusti Ngurah Pacung, I Gusti Ngurah Cakre, I Gusti Ngurah Alet Mege, dan I Gusti Anom Tambege. Kemudian keturunan dari I Gusti Akah, adik keempat dari I Gusti Petandakan, dari 2 orang keturunannya, yaitu I Gusti Ngurah Dauh Baleagung atau Penyarikan Dauh Baleagung, menurunkan 4 orang putra, yaitu Ni Gusti Ayu Jelantik, I Gusti Ngurah Pandebase, I Gusti Ngurah Anyarami, dan I Gusti Ngurah Pikandel. Sedangkan adiknya I Gusti Ngurah Dauh Baleagung yang bernama I Gusti Ketut Pongpongan tidak diceritakan. Selanjutnya keturunan dari I Gusti Kloping, adik kelima dari I Gusti Petandakan, dari 4 putra I Gusti Kloping masing-masing. I Gusti Ngurah Wayahan Kloping menurunkan 2 orang putra, yaitu I Gusti Ngurah Kloping dan I Gusti Ngurah Pangan. Begitu pula adik kedua I Gusti Ngurah Wayahan Kloping, yaitu I Gusti Made Paduwongan, menurunkan 4 orang putra, yaitu Gede Meranggi Dano, Made Paduwongan, Nyoman Kayuan, dan Ketut Batuan. Akan tetapi adik ketiga yang bernama I Gusti Gede Kloping dan adik keempat yang bernama I Gusti Nyoman Paksekate tewas dalam perang di Blambangan. Selanjutnya keturunan dari I Gusti Cacaran, adik kelima dari I Gusti Petandakan, yaitu I Gusti Peninggungan, kemudian menurunkan putra bernama I Gusti Pesimpangan. I Gusti Pesimpangan itulah yang menurunkan I Gusti Ngurah Jelantik, dan I Gusti Ngurah Jelantik menurunkan I Gusti Ngurah Jelantik Bogor. Begitu pula keturunan dari I Gusti Anggan, adik ketujuh dari I Gusti Petandakan. Dari 4 orang putranya, yaitu I Gusti Wayahan Padang, menurunkan 2 orang putra, yaitu I Gusti Wayahan Anggan dan I Gusti Nengah Anggan. Kemudian dari adiknya I Gusti Wayahan Padang yang bernama I Gusti Nengah Padang, menurunkan 3 orang putra, yaitu I Gusti Wayahan Mudante, I Gusti Konto, dan I Gusti Pakse. Sedangkan adiknya yang ketiga yang bernama I Gusti Nyoman Padang tidak diceritakan. Selanjutnya adiknya I Gusti Wayahan Padang yang keempat, yaitu I Gusti Ketut Padang, menurunkan 5 orang putra, yaitu I Gusti Wayahan Berate, I Gusti Alit Anggan, I Gusti Putu Alit, I Gusti Alit Padang, dan I Gusti Wate. Begitu pula I Gusti Ayu Adi, adik bungsu dari I Gusti Petandakan, yang menikah dengan Kiai Klapodiana atau I Gusti Agung Bendese Gelgel, keturunan Arya Kutawaringin, kemudian menurunkan warga Kubon Tubuh. Selanjutnya, setelah I Gusti Petandakan meninggal, kedudukannya sebagai Patih Agung kemudian digantikan oleh putra pertamanya,
yang bernama I Gusti Batan Jeruk. Akan tetapi I Gusti Batan Jeruk tidak memiliki putra. I Gusti Batan Jeruk kemudian mengangkat anak adiknya I Gusti Bebengan yang bernama I Gusti Oko dijadikan sebagai anak angkatnya. Pada tahun 1556, I Gusti Batan Jeruk melakukan pemberontakan terhadap Dalem Pemayun Bekung bersama dengan I Dewo Anggungan, I Gusti Pandebase, dan Krian Toh Jiwe. Akan tetapi pemberontakan itu berhasil dipadamkan. I Gusti Batan Jeruk kemudian meloloskan diri. Akan tetapi akhirnya berhasil dikejar dan dibunuh oleh putra I Gusti Asak yang bernama I Gusti Manginte dengan tombak yang bernama Ki Baru Guduk di Bungaya. Sedangkan Dewo Anggungan diampuni. Akan tetapi derajatnya diturunkan menjadi bernama Sang Anggungan. Selanjutnya seketurunannya menyandang nama Sang. Begitu pula I Gusti Pandebase yang ikut dalam pemberontakan itu diampuni. Tetapi Krian Toh Jiwe terbunuh pada peristiwa itu. I Gusti Batan Jeruk meninggalkan istri dan seorang anak angkat yang bernama I Gusti Oko. I Gusti Oko itulah yang kemudian menjadi leluhur raja-raja Karangasem. Sedangkan 3 saudara I Gusti Batan Jeruk lainnya, yaitu I Gusti Bebengan, menurunkan 4 orang putra, yaitu I Gusti Oko yang dijadikan anak angkat oleh I Gusti Batan Jeruk, I Gusti Ngurah Nengah, I Gusti Ngurah Tenganan, dan I Gusti Ngurah Apuan. Begitu pula I Gusti Tusan menurunkan 4 orang putra, yaitu I Gusti Wayan Waringin, I Gusti Anak Kaniel, I Gusti Dauh Alang, dan I Gusti Tauke. Begitu juga adik bungsu I Gusti Batan Jeruk, yaitu I Gusti Gunung Nangke, menurunkan 5 orang putra, yaitu I Gusti Banjar Genteng, I Gusti Mamambal, I Gusti Kapal, I Gusti Bresele, dan I Gusti Sebetan. Ketika peristiwa pemberontakan I Gusti Batan Jeruk, keempat saudaranya lari dan diburu oleh pasukan Gel-Gel. Mereka kemudian bersembunyi di bawah pohon jewawut, yang di atasnya dihinggapi burung perkutut yang sedang berbunyi. Karena bunyi burung perkutut itu dianggap tidak ada orang di bawah pohon itu, yang menyebabkan mereka selamat dari maut. Sejak itulah mereka berjanji dan bersumpah seketurunannya tidak boleh membunuh atau makan daging burung perkutut dan jewawut. Selanjutnya mereka mengungsi ke Watu Aye, Karangasem. Setelah I Gusti Agung Manginte berhasil membunuh I Gusti Batan Jeruk, I Gusti Agung Manginte kemudian diangkat menjadi Patih Agung. Kemudian setelah I Gusti Pandebase diampuni oleh Dalem Pemayun Bekung karena ikut dalam pemberontakan I Gusti Batan Jeruk tahun 1556, I Gusti Pandebase kembali diberi jabatan di kerajaan. Akan tetapi 22 tahun kemudian pada tahun 1578, I Gusti Pandebase kembali melakukan pemberontakan. Pemberontakan itu berawal dari dugaan terjadinya perselingkuhan antara Kiai Tlabah dengan selir Dalem Pemayun Bekung yang bernama Ni Gusti Samuan III. Kemudian atas izin Dalem Pemayun Bekung, I Gusti Pandebase menyuruh Ki Capung membunuh Kiai Tlabah. Ki Capung pun kemudian berhasil membunuh Kiai Tlabah tanpa meninggalkan jejak.
Akan tetapi setelah Ki Capung dibunuh oleh pengawal I Gusti Pandey Basa, istrinya Ki Capung menangis histeris dan membongkar rahasia penyebab kematian Kiai Tlabah. Mendengar berita itu, Kiai Anglurah Kance, salah seorang kerabat Kiai Tlabah, langsung menghadap raja dalam Pembayun Bekung. Kiai Anglurah Kance kemudian memohon agar I Gusti Pandey Basa dijatuhi hukuman atas perbuatannya. Dalam Pembayun Bekung pun akhirnya mengabulkan tuntutan Kiai Anglurah Kance. Tentu saja keputusan dalam Pembayun Bekung sangat mengecewakan I Gusti Pandey Basa. I Gusti Pandey Basa bersama keluarganya kemudian bertekad menghadapi apapun yang akan terjadi demi membela kehormatan keluarga. Akhirnya I Gusti Pandey Basa bersama ketiga putranya, I Gusti Wayahan Biasamo, I Gusti Jalengkong, dan I Gusti Plampung, serta adik I Gusti Pandey Basa yang bernama I Gusti Anyarame, dengan 400 orang pengikutnya melakukan perlawanan menghadapi pasukan Gel-Gel. Akan tetapi pada pertempuran itu I Gusti Anyarame, I Gusti Pandey Basa, I Gusti Wayahan Biasamo, I Gusti Jalengkong, dan I Gusti Plampung tewas pada peristiwa itu. I Gusti Biasamo meninggalkan seorang istri yang bernama I Gusti Ayu Singarse, putri dari Kiai Anglurah Sidemen. Istri I Gusti Biasamo pada saat itu sedang mengandung, kemudian menurunkan putra yang bernama I Gusti Abianengan, atau dikenal juga dengan nama I Gusti Dauh Purnamaning Kapat. Setelah peristiwa pemberontakan I Gusti Pandey Basa itu, dalam Pembayun Bekung menyadari akan kehilapannya yang menyebabkan terjadinya pemberontakan I Gusti Pandey Basa, sehingga menimbulkan banyak korban. Akhirnya dalam Pembayun Bekung memutuskan turun tahta dan pergi ke sebelah barat istana yang bernama Jero Kapal. Kemudian tahun 1580 Masehi, Kerajaan Gel-Gel memutuskan mengangkat I Dewo Anom Sagening menjadi Raja Gel-Gel dengan gelar Dalem Sagening. I Gusti Agung Manginte pada saat itu menjabat sebagai Patih Agungnya. I Gusti Agung Manginte memiliki 2 orang putra, yaitu I Gusti Agung Widya dan I Gusti Prenawa. I Gusti Agung Widya kemudian menurunkan 5 orang putra, yaitu I Gusti Agung Kedung, I Gusti Kalanganyar, I Gusti Ngurah Batu Lepang, I Gusti Basang Tamyang, dan I Gusti Karangasem. Begitu juga I Gusti Prenawa menurunkan putra di antaranya, yaitu I Gusti Penida, I Gusti Wayan Kamasan, I Gusti Ketut Kamasan, I Gusti Sebetan, I Gusti Sampalan, I Gusti Tembesi, I Gusti Teges, I Gusti Ubud, I Gusti Basangkase, I Gusti Ngurah Mambal, dan I Gusti Tegalingga. Selanjutnya salah satu dari 5 putra dari I Gusti Agung Widya yang bernama I Gusti Kalanganyar menurunkan 3 orang putra, yaitu I Gusti Agung Maruti atau Dimade, I Gusti Kidul, dan I Gusti Pasekan. Setelah Dalem Sagening wafat, kemudian diganti oleh putra sulungnya yang bernama Ide I Dewo Anom Pemayun dengan gelar Dalem Anom Pemayun. Dalem Anom Pemayun kemudian mengadakan perubahan kedudukan dalam pemerintahannya. Dalem Anom Pemayun mengangkat Kiai Madya Karang sebagai Mantri Utama dan Kiai Lurah Abian Tubuh sebagai Patih Utama keturunan Arya Kutawaringin karena kesetiaannya
kepada Dalem sejak leluhurnya terdahulu. Diangkat pula Kiai Tangkas sebagai patih muda dan Krian Brangsinge sebagai sekretaris Dalem. Pengangkatan itu menimbulkan ketidakpuasan beberapa pejabat istana, di antaranya I Gusti Agung Maruti. I Gusti Agung Maruti kemudian berhasil membujuk adik Dalem Anom Pemayun, yaitu I Dewo di Made, untuk dijadikan raja. I Gusti Agung Maruti kemudian bermaksud melakukan pemberontakan yang disetujui oleh I Dewo di Made. Dengan memikirkan keselamatan rakyat dan untuk menghindari kehancuran kerajaan Gel-Gel, Dalem Anom Pemayun kemudian mengambil keputusan meninggalkan istana dan menetap di Purasi. Setelah beberapa lama, Dalem Anom Pemayun kemudian meninggalkan istana Purasi menuju ke Tambege, diiringi oleh Krian Madyakarang dan putranya Kiai Madekarang serta para menteri dan prajurit. Sepeninggal Dalem Anom Pemayun, I Dewo di Made kemudian diangkat menjadi raja dengan gelar Dalem di Made. Pada masa pemerintahan Dalem di Made yang berkuasa dari tahun 1605 sampai dengan tahun 1651, ketika itu Dalem di Made mengangkat I Gusti Agung Maruti sebagai patih agung. Pada masa pemerintahan Dalem di Made merupakan masa yang penuh dengan kekacauan, baik kekacauan di dalam istana maupun di luar istana. Di dalam istana, kepercayaan yang berlebihan yang diberikan kepada patih I Gusti Agung Maruti menimbulkan perselisihan dengan pejabat-pejabat kerajaan lainnya, yang mengakibatnya para pembesar kerajaan kembali ke daerahnya masing-masing. Keadaan itu melemahkan kekuasaan Dalem di Made. Begitu juga keadaan di luar istana, daerah-daerah kekuasaan kerajaan Gel-Gel seperti Sumbawa pada tahun 1633 direbut oleh Sultan Alauddin dari Makassar. Blambangan tahun 1635 direbut oleh Sultan Agung dari Mataram. Kemudian tahun 1640 Lombok direbut oleh Sultan Alauddin dari Makassar. Kelemahan kekuasaan Dalem di Made itu digunakan oleh I Gusti Agung Maruti untuk melakukan pemberontakan. Penyerangan secara tiba-tiba yang dilakukan oleh I Gusti Agung Maruti menyebabkan Dalem di Made bersama 2 orang putranya menyingkir ke Guliang Bangli, diiringi oleh punggawa-punggawa dan rakyat sebanyak 300 orang. Sepeninggal Dalem di Made, I Gusti Agung Maruti kemudian naik tahta kerajaan Gel-Gel, yang berkuasa dari tahun 1651 sampai dengan tahun 1686. Sedangkan jabatan patih diberikan kepada Ki Dukut Kerte. I Gusti Agung Maruti memiliki 4 orang putra, yaitu I Gusti Agung Putu Agung, I Gusti Agung Ayu Made, I Gusti Agung Ayu Sasih, dan I Gusti Agung Anom. I Gusti Agung Maruti tidak lama berkuasa di Gel-Gel, karena tahun 1686 kekuasaan I Gusti Agung Maruti dapat direbut kembali oleh I Dewo Agung Jambe, putra Dalem di Made. Pada peristiwa itu, I Gusti Agung Maruti bersama istri dan ketiga orang putranya, I Gusti Agung Putu Agung, I Gusti Agung Ayu Made, dan I Gusti Agung Anom, diikuti Krian Pacekan, dapat meloloskan diri ke Jimbaran, kemudian ke Badung. Oleh Kiai Tegeh Kori disarankan untuk tinggal di tempat keluarganya di kapal. Akan tetapi,
pada tahun 1710 terjadi perang antara kapal dengan Beringkit. Setelah kapal dikalahkan oleh Beringkit, I Gusti Agung Maruti mengungsi ke Keramas. Dan setelah I Gusti Agung Maruti memiliki kekuatan, kemudian I Gusti Agung Maruti kembali menyerang kapal dan berhasil menguasai kapal. I Gusti Agung Maruti kemudian kembali ke Keramas bersama putra tertuanya, I Gusti Agung Putu Agung. Setelah I Gusti Agung Maruti wafat, I Gusti Agung Putu Agung kemudian berkuasa di Keramas dan adiknya I Gusti Agung Anom berkuasa di kapal. Kakak perempuan I Gusti Agung Anom, I Gusti Agung Ayu Made, kemudian dinikahi oleh Ide Pedanda Wanesara. I Gusti Agung Anom kemudian menurunkan putra bernama I Gusti Agung Putu, yang kemudian menjadi raja pertama Kerajaan Mengui, yang dikenal juga dengan sebutan I Gusti Ngurah Made Agung Bima Sakti atau Cekordo Sakti Blambangan, yang kemudian menurunkan raja-raja Kerajaan Mengui selanjutnya dari keturunan Arya Kepakisan. Itulah cerita mengenai Arya Kepakisan, leluhur dan keturunannya. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari Babat Kloping yang disusun oleh KM Suhardana. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.